Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih bersama saya channel KokoCamp playlist tutorial belajar. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu ada teman saya yang japri soal sertifikasi Google Cloud Platform. Ya, jadi saya pernah ikut sertifikasi ini sertifikatnya. Ini kurang lebih bulan Juni yang lalu. Nah, jadi oke, saya kali ini mau nge-share tentang apa itu isi dari sertifikasi Google Cloud Platform. Sebelum kita mulai, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan di subscribe. Itu ada foto saya di sebelah kanan bawah pojok. Klik aja supaya kalian dapat terus update dari channel ini. Oke, nggak pakai lama, kita mulai aja. Prinsipnya bahwa sebenarnya sertifikasi ini itu mengulas tentang kurang lebih ada 15-an produk dari Google Cloud Platform. Ya, kita bagi aja. Jadi dari 15 produk itu ada tiga bagian besar. Yang pertama adalah GCP. Jadi GCP itu singkatan dari Google Cloud Platform. GCP, Compute yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada GCP Storage and Database. Terus yang ketiga itu Big Data dan Machine Learning. Jadi ada 15 produk Google Cloud yang dibagi ke dalam 3 kategori besar. Nah, kita mulai aja. Yang pertama, saya coba untuk buat dulu gambaran besarnya. Jadi kita ngulas dulu tentang yang GCP Compute. Nah, di GCP Compute ini ada 4 fitur dari Google Cloud. Jadi yang pertama itu adalah Compute Engine. Compute Engine. Jadi Compute Engine ini itu adalah infrastruktur as a service. Oke, sebelumnya itu saya coba mau jelaskan dulu bahwa yang namanya cloud, teknologi cloud itu ada 3 service. Jadi ada IaaS, itu infrastruktur as a service. Kemudian ada PaaS, PaaS, platform as a service. Yang ketiga itu SaaS, software as a service. Nah, jadi Compute Engine ini itu adalah termasuk bagian dari infrastruktur as a service. Jadi ini biasa digunakan untuk produk Google itu untuk search engine ataupun Gmail atau juga YouTube. Nah, jadi ini semacam virtual machine on demand. Ya, jadi digunakan untuk kebutuhan itu. Nah, yang kedua adalah App Engine. Jadi App Engine ini bagian dari platform as a service, jadi platform untuk developing dan hosting web dengan data center yang ada di Google. Jadi dengan adanya platform ini, ya, itu bisa di scaling semua kita. Mau di scaling secara horizontal atau vertikal, itu nggak ada masalah. Jadi App Engine ini juga mensupport Java, Python, kemudian Node.js, kemudian .NET, bisa juga dengan PHP ataupun Ruby. Ya, itu untuk yang App Engine. Nah, berikutnya itu adalah saya beri nama di sini Kubernetes Engine. Ya. Jadi Kubernetes Engine itu adalah platform otomasi untuk deployment, scaling, dan beberapa operasi-operasi untuk manajemen kontainer termasuk Docker dalam beberapa host cluster. Jadi simpelnya Kubernetes ini dipakai untuk menghostkan microservice. Atau mungkin lebih gampangnya bahwa Kubernetes ini gabungan dari Compute Engine dan App Engine. Jadi lebih fleksibel dan lebih lengkap untuk fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Nah, yang keempat itu adalah Cloud Function. Ya, jadi, nah, untuk Cloud Function ini bukan PaaS, bukan IaaS, bukan SaaS, tapi
ini FAS ya, Function as a Service. Jadi intinya menjalankan kode dalam sebuah Node.js ya, atau Python atau Go. Intinya dengan Cloud Function kita bisa memanage function-function sekaligus infrastruktur dalam sebuah arsitektur yang serverless. Jadi nggak butuh server fisik, kita mainnya di virtual machine, dan umumnya dipakai untuk mengembangkan aplikasi berbasis microservice. Jadi ya ini memang digunakan mulai dari programmer ataupun DevOps ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua itu adalah GCP storage dan database. Kita buat dulu kotaknya. Oke, seperti ini. Ini saya geser dulu. Oke, ini ya. Nah, jadi untuk GCP storage dan database, yang pertama adalah Cloud Data Transfer. Ya, jadi Cloud Data Transfer ini memudahkan migrasi ke Google Cloud Platform dari baik itu data center existing ya, mau itu ukuran basic filenya itu 50 GB ataupun 50 petabyte, nggak ada masalah. Mekanismenya itu bisa dilakukan secara online ataupun offline. Nah, mau physical ataupun online atau kombinasi keduanya, Google sudah menyiapkan infrastruktur itu. Jadi kalau kalian bayangkan itu ada fitur, saya lupa namanya, dia tinggal klik and drag filenya dan sisanya Google akan mengurus semuanya. Oke, yang kemudian itu adalah Cloud SQL. Ya, Cloud SQL. Oke, jadi Cloud SQL ini merupakan database as a service. Ya, jadi basisnya adalah MySQL, Postgre, SQL Server. Nah, ini RDBMS yang konvensional lah, yang biasa, dan bisa dikolaborasikan dengan App Engine yang di atas ya. App Engine ya, untuk simple platform lah, seperti itu. Jadi buat kalian yang pengen belajar fundamental SQL ya, kalian basisnya adalah basis SQL biasa, kalian bisa cek videonya di link di atas ini. Oke, terus berikutnya adalah ini namanya Cloud Spanner. Cloud Spanner. Nah, jadi Cloud Spanner ini juga bagian dari database as a service, tapi basisnya adalah New SQL. Jadi New SQL ini itu adalah RDBMS buatan Google. Fitur-fiturnya untuk transaksi global. Jadi high availability atau juga konsisten. Terus juga bisa di scaling secara horizontal, artinya bermain secara virtual machine di level hardware secara horizontal. Oke, berikutnya adalah Cloud Data Store. Ini saya buat urut supaya kalian bisa lebih gampang untuk memahaminya. Cloud Data Storage. Nah, kalau data storage itu juga bagian dari database as a service, tapi basisnya ini NoSQL, not only SQL, untuk aplikasi web dan mobile. Kalau dari sejarahnya, ini sebenarnya bagian dari bagian dari App Engine. Oke. Kemudian di spin-off di tahun 2013, jadi dipisahkan dari App Engine, kemudian dibuat sendiri modul terpisahnya. Oke, berikutnya adalah Cloud Bigtable. Cloud Bigtable. Nah, Cloud Bigtable ini itu juga bagian dari database as a service dengan konsep storage terkompresi yang dibangun dengan teknologi Google File System. Sebenarnya rahasianya ada di mapping 3 dimensi. Jadi
grouping tabel berdasar dari row, column, dan timestamp. Nah, implementasinya ini untuk kalau di Google itu untuk web indexing atau Google Maps atau Google Earth, bagian blogger.com juga, YouTube, terus Gmail. Contoh kecilnya itu Cloud Spanner. Jadi ini ya, di mana ada dalam Cloud Spanner ini ada dalam layernya Bigtable, satu layer Bigtable. Oh ya, teknologi ini dipakai di Cloud Data Store juga. Jadi ini saling terkait sebenarnya. Kalau di Bigtable kita nggak bicara satu atau dua mesin, tapi bisa ratusan ataupun ribuan mesin yang bisa nyimpen ukuran petabyte dalam satu akun. Jadi cocok lah kalau ini namanya big ya, karena dia besar. Kita nggak bicara yang kecil-kecil kalau yang di cloud ini. Oke, selanjutnya kita belajar juga tentang cloud storage. Nah, cloud storage. Nah, cloud storage ini itu adalah bagian dari infrastruktur as a service. Jadi semacam kayak online storage service, tapi bukan seperti Google Drive ya. Kalau di cloud storage ini karena untuk enterprise bukan untuk akun personal, maka tersedia beberapa fitur yang memang untuk corporate. Jadi seperti data manajemen dan tidak mengenal istilah excessive load seperti yang di Google Drive misalnya. Loginnya pun bukan pakai akun Gmail, tapi dia namanya itu IAM ya, apa sih, identity apalah, lupa saya singkatnya, kalian bisa di Google sendiri deh. Terus yang terakhir itu adalah namanya Cloud Firestore ya. Jadi Cloud Firestore ini adalah tempat menyimpan data-data. Sorry, ini ketutupan ternyata ya, saya nggak ngeh ini. Cloud Firestore, jadi tempat menyimpan data-data aplikasi web dan mobile secara terpisah supaya bisa disinkronisasikan antaranya. Jadi karena itu ini Cloud Firestore ini mendukung aplikasi berbasis offline supaya bisa saling terhubung datanya. Basis database dari Firestore ini adalah not only SQL, terus juga bisa diintegrasikan dengan Firebase. Kalau kalian pernah coding push notif ya, ini juga bisa dipakai untuk Firestore. Jadi Firestore itu menyimpan data-data yang ada di API-nya Firebase semacam itu. Oke, itu untuk yang GCP, storage, dan database. Terakhir kita ke bagian yang ketiga, itu adalah big data dan machine learning. Saya buat dulu kotaknya. Oke, saya tempatkan di sini aja deh. Gitu. Oke, untuk bagian yang ketiga ini, yang pertama akan kita pelajari adalah Cloud PubSub. Cloud PubSub. Seperti ini. Jadi Cloud PubSub itu adalah data agregator. Kalau kita bicara big data ya, itu adalah data agregator dengan basis message queue. Jadi standar yang digunakan adalah topic based dan content based. Kalau kalian sekali lagi nih pernah ngoding push notif via Firebase lewat apapun, Android Studio ataupun yang lainnya ya, semacam kayak gitulah. Jadi ini dipakai di projectnya YouTube, ada apa namanya, subscriber, ada publisher, seperti itulah. Nanti lah next time kita akan bahas ginian lewat Android Studio ya, karena saya pernah melakukan eksperimen kecil-kecilan terkait dengan penggunaan push notif di apps Android semacam itu. Yang kedua itu adalah data purge ya. Jadi data purge ini adalah platform big data basis Apache Hadoop dan Spark ya. Jadi kalian bisa melakukan batch processing, query, streaming, dan
machine learning. Nah, ngomong-ngomong soal big data, ya, detail environment tentang big data, kalian bisa lihat di link yang ada di atas ya. Lihat kalian di pojok kanan atas. Saya ngulas tentang environment big data. Nah, di Google itu namanya Dataproc. Basisnya Hadoop dan Spark untuk streamingnya dan agregatornya. Oke, yang ketiga dari bagian big data dan machine learning ini itu ada cloud data flow. Jadi kalau kalian bingung, nanti kalian bisa lihat tentang environment data big data, kalian akan bisa lebih jelas dan terang ketika saya menggambarkan ini, dan ini bagian dari sertifikasi Google Cloud Platform. Jadi, gitu. Oke, jadi Cloud Data Flow ini gunanya untuk streaming dan batch data processing lewat Apache Beam. Nah, bedanya kalau yang kita pelajari lewat video saya sebelumnya yang di Big Data itu kita menggunakan Apache Spark streaming ya, ataupun Flam di bagian agregatornya. Nah, kalau ini Apache Beam. Jadi caranya gini, dulu Google itu punya project Beam ini sebenarnya. Project ambisius untuk mengunifikan stream dan batch data processing. Nah, nggak lama kemudian, kurang lebih 4 tahun yang lalu ya, jadi tahun 2016 ya, project ini akhirnya dihibahkan ke Apache Foundation untuk dikembangkan secara open source, supaya tujuan ambisinya itu bisa tercapai, dikembangkan secara komunitas open source. Nah, setahu saya, ini data flow itu dipakai sama Ruang Guru untuk ekosistem apps-nya. Nanti bisa dicek deh di stackshare.io. Oke ya. Nah, yang terakhir itu adalah apa yang namanya itu BigQuery. Ya. Jadi ini bagian dari software as a service. Jadi serverless data warehouse yang mendukung query SQL ANSI ya, jadi standar SQL, dan kapabilitas machine learning. Jadi fitur-fitur yang ada di BigQuery ini ada 5 sebenarnya. Yang pertama itu mendukung managing data seperti create dan delete table based on JSON. Terus yang kedua itu query yang mendukung hasil balik sampai dengan 128 mega basis JSON, atau bisa juga unlimited kalau checklist large query-nya itu diaktifin. Yang ketiga itu integrasi dengan Google Apps Script built-in dari Google Docs, jadi semacam kayak makronya di Word lah, semacam itu. Yang keempat itu adalah akses kontrol atau dengan kata lainnya itu bisa di shareable. Yang kelima pastinya machine learning dengan bisa dikombin dengan TensorFlow ya, seperti itu ya. Nanti kita juga bisa lah, nanti di lain waktu bisa ngulas tentang TensorFlow dan Google Colab. Atau Google Colab kalian bisa lihat seri-seri basic fundamental programnya itu ada di link yang ada di atas ini ya, macam itu. Oke, jadi sepertinya 15 inilah yang kemarin saya ikuti untuk sertifikasi. Kurang lebih ada, lupa saya, ada 40-an soal ya. Berapa ya? 40-an soal kalau nggak salah. Bahasa Inggrisnya 70% bahasa Inggrisnya. Jadi kemarin udah bisa lulus ya. Ini mungkin jawabannya untuk kemarin yang sempat japri. Ini saya share aja buat kalian. Nah, oke, jadi mungkin itu ya yang bisa saya share kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung tulis saja komentar di bawah, pasti akan saya balas. Terus subscribe di channel ini bila kalian belum, share dan like bila kalian suka. Jumpa lagi nanti di video-video yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and good health. Bye bye.